pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Tua, muda, laki, perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang merindukan. Karena itu barang siapa yang haus, kata Yesus, hendaklah dia minum. Tuhan Yesus curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Dengan saham hatimu, kan ada pemulihan di negeri kami. Percaya Tuhan, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Percaya Tuhan, Kau akan curahkan roh-Mu Tuhan, akan curahkan kuasa-Mu Tuhan. Percaya revival akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan
nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, Dia pahlawan, ambil bersinar, surga kemenangan akan suara. Ini tahun Yobel, dan Ibu Gideon Kesma. Dia datang, Dia datang, Dia pahlawan, ambil bersinar. Persiapkan Tuhan di umat Tuhan. Ini tahun Yobel, dan Ibu Gideon. Bersama-sama Desogalah Jehovah, 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 Desogalah Jehovah. Sekali lagi Desogalah Jehovah, Desogalah Jehovah, Desogalah Jehovah, Desogalah Jehovah. He comes riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet sounds, hear your voice, hear our jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Now behold, behold, He comes riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpets call, I hear your voice, I hear our jubilee. Out of Zion hill, salvation. Dia datang, Dia pahlawan, ambil bersinar. Terima kasih Tuhan, kebenaran akan suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion dan telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang datang. Sekali lagi yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang datang, yang telah ada, yang telah ada, yang akan datang. Langsung suka haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Roh Kudus ingin menjamah Engkau pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Datanglah Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah kami sekarang Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh mari kita sama-sama nyanyikan. Roh Kudus, Kau
kuasa urapan turun sekarang. Beri api, beri api, kami rindu Tuhan. Setia Kau jangan berikan kembali merebus Roh Kudus di kuasa urapan turun sekarang. Beri api, api, silakan kuasa-Mu Kau janjikan di kuasa urapan. Lebih lagi mendengar suara kita. Beri api, silakan hujan-Mu, silakan api-Mu Tuhan. Penuhi kami, kuasa urapan turun. Beri api, beri hujan, beri api, amin, amin. Setia Kau janjikan dosa beri hujan. Kami minta Tuhan, setia Kau janjikan menebus Roh Kudus, beri kuasa urapan turun sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi, percaya pada Dia dalam hari ini Tuhan. Maka mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan Roh Kudus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Yesus dan Roh Kudus. Mujizat terjadi waktu hadirat-Mu turun dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada, di rumah, bahkan sedang ada di ranjang rumah sakit sekalipun. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi saat ini, sekarang ini. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan
bahkan berdosa diampuni dengan bertobat. Seisi rumahmu diselamatkan. Dan pada akhir zaman waktu sangkakala berbunyi, kita terangkat di surga, nama kami tertulis di kitab kehidupan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan, sobat penyembah. Kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home. Kita sudah memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita saatnya menerima firman Tuhan dan telah hadir tamu kita yang diurapi oleh Roh Kudus, hambanya Pastor Aris Tarigan. Salam hambanya. Shalom Pak Tim. Yes. Ketemu kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas dengan hamba ini yang sebagai fasilitator umum Fasum JDN yang baru di New Era dan New Season. Kita akan bahas dengan topik mobilisator doa. Pak Pendeta Aris, apa itu arti mobilisator doa? Kenapa enggak sepeda atau becak doa? Iya. Kok mobil gitu loh? Mobil ya, bukan becak atau sepeda. Bukan becak gitu. atau sepeda atau apa gitu. Nah, mobilisator artinya kan menggerakkan, to mobilize ya, menggerakkan. Jadi kalau berbicara mengenai mobilisasi atau mobilisator itu doa orangnya ya, memobilisasi itu menggerakkan orang-orangnya. Jadi kenapa kita disebut memobilisasi doa? Ya karena kalau hanya kita sendiri yang berdoa, ibarat pasukan itu kan hanya sedikit pasukannya. Tapi ketika kita menggerakkan banyak orang-orang berdoa, kita sedang membangun satu pasukan doa yang besar. Berbicara mengenai mobilisasi doa adalah berbicara mengenai menggerakkan orang-orang ada di dalam kegerakan doa. Nah, saya menggambarkan bahwa seorang pendoa itu bukan sendiri-sendiri saja, lalu jumlahnya begitu-begitu saja, tetapi yang namanya pendoa itu juga saya percaya harus bertambah-tambah secara jumlah dan nanti juga tentunya secara kualitas. Kita akan nanti berbicara sedikit tentang itu. Nah, tapi berbicara mengenai hari ini mengenai mobilisasi doa adalah menggerakkan orang-orang, how to mobilize. Jadi orang-orang percaya untuk bersama-sama terlibat di dalam kegerakan doa yang kita ada di dalamnya. Berarti dia tidak bisa memobilisasi doa kalau dia sendiri bukan berdoa. Setuju sekali. Jadi sesuatu yang bisa menggerakkan doa, ia adalah pendoa sendiri. Karena begini, bagaimana seorang yang bukan pemain, dia mengajak pemain baru? Tidak akan mungkin. Tapi kalau dia pemain, maka dia bisa mengajak pemain-pemain baru supaya ada sama-sama di arena permainan itu. Jadi kalau berbicara mengenai mobilisasi doa, ya adalah orang-orang lain diajak bersama-sama untuk ada dalam kegerakan itu. Jadi kalau tadi misalkan Pak Tim berkata bagaimana mungkin dia akan menjadi mobilisator kalau dia ya bukan pendoa, ya betul sekali bahwa seorang mobilisator adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menggerakkan. Tapi kalau misalkan dia bukan mobilisator, ya bagaimana dia bisa dipakai? Atau dengan kata lain yang lebih simpel, nggak akan mungkin, artinya orang yang nggak pernah main sepak bola disuruh dia merekrut pemain sepak bola baru, sebab tidak akan mungkin terjadi. Apalagi menggerakkan gitu ya, atau melatih gitu. Jadilah pemain bola dulu. Betul. Kebanyakan pelatih bola adalah bekas pemain bola. Ya, sama dengan pemain bulu tangkis kan begitu kan? Iya. Ya. Semua mereka mantan pemain. Ya. Nah, tapi uniknya Pak gini, dalam kegerakan doa ini kita tidak pernah sebut dia mantan. Nggak boleh mantan pendoa. Nggak boleh, karena yang boleh mantan pendosa boleh. Ya itu dia. Karena sebagai seorang penggerak doa atau pendoa sahabat itu kan sesuatu yang Tuhan taruh beban dalam kehidupannya, dan dia bertanggung jawab merawat beban itu sampai dia ada di bumi ini. Jadi kalau saya pakai istilah dalam kegerakan doa, seorang apalagi fasilitator doa, mobilisator doa, dia tidak ada istilah kata pensiun. Mungkin nanti satu saat dia tidak lagi menjadi pengurus atau fasilitator doa, tapi fungsinya itu tetap menjadi pendoa. Nah makanya kalau kita lihat dalam negara kita, ada dua jenis ASN kan. Kalau dulu namanya pegawai negeri,
Ya, satu dia struktural, satu fungsional. Nah, contoh yang fungsional itu seperti guru, nah dokter. Nah, dia itu kan fungsional. Artinya gini, dia akan berfungsi sesuai dengan panggilannya. Dan kalau seorang pendoa sama juga, dia akan tetap berfungsi sebagai pendoa, bahkan itu melekat sampai ya dia ada di muka bumi ini. Ya, sebagai contoh kita hari ini kalau misalkan kita bilang kita pendoa, bahwa pendoa ini tidak hanya berakhir di besok hari, ya tapi berakhir sampai kita masih ada, selama kita ada. Yes. Pak Pendeta Aris, waktu seseorang terpanggil menjadi mobilisator doa, lalu dia bergerak memobilisasi doa, pertanyaannya adalah, doa itu kan pilihan setiap orang. Mengapa kita harus menjadi mobilisator doa? Silakan. Oke, tadi kan saya sampaikan bahwa kalau seorang pemain badminton tidak melatih dan tidak memproduksi pemain-pemain badminton yang baru, saya pikir dia bukan pemain badminton yang berhasil. Karena apa? Karena hanya sampai kepada dirinya. Jadi regenerasi. Regenerasi. Nah, jadi sama dengan kita kalau hari ini kita katakan sebagai fasilitator doa atau mobilisator doa, maka satu titik keberhasilan itu adalah ketika kita bisa memobilisasi orang-orang berdoa seperti kita sudah melakukan atau sudah mengerjakannya. Nah, makanya saya pikir ini adalah juga ada seperti daya magnetnya begitu ya. Sebab bagaimana kita bisa menarik orang-orang bersama-sama berdoa kalau kita sendiri tidak menikmati yang namanya di dalam kegerakan doa itu. Jadi saya percaya bahwa kita ini seperti magnet yang menarik orang-orang bersama-sama untuk ada dalam kegerakan doa itu dan untuk berdoa bersama-sama untuk satu kota, satu bangsa, satu negara. Yes. Pak Pendeta Aris, bagaimana buru-buru jadi mobilisator doa? Saya aja doanya masih belum maksimal, belum sempurna. Jadi apakah nunggu saya sempurna dan maksimal menjadi pendoa baru jadi mobilisator, atau learning by doing? Karena memang itu nggak mudah. Silakan. Setuju. Di dalam kegerakan doa yang kita sedang jalankan di Jaringan Doa Nasional, memang orang biasanya mulai dari pendoanya, dari pendoa. Artinya dia sudah menjadi tim di situ sebagai orang yang terlibat dalam kegerakan itu. Ketika dia sudah menjadi orang yang ada dalam kegerakan itu, maka sesuai dengan tingkat beban hatinya untuk berdoa bagi kota, bagi bangsa, dan seterusnya, maka orang-orang seperti ini yang diharapkan untuk boleh memobilisasi yang lain untuk ikut berdoa. Sebab kalau dia tidak pernah menjadi pendoa, lalu dia mobilisasi, itu kan sama dengan artinya yang bukan pemain sepak bola, tetapi dia merekrut orang pemain sepak bola. Bagaimana dia bisa mungkin maksimal dalam tim itu? Pak Pendeta Aris, Bapak sebagai gembala, ayah, suami, dan bergerak dalam mobilisator doa, tentu kadang ada kendala. Pernah nggak sementara menggerakkan doa, mobilisasi doa, lalu ada komplain dari istri atau anak sehingga Pak harus mundur dikit, baru maju lagi, atau bagaimana? Silakan. Ya jujur, awal-awal ketika saya begitu aktif dalam kegerakan doa, pernah juga istri bilang gini, loh kamu kelihatan sekarang sudah lebih banyak dalam kegerakan doa daripada gereja lokal yang kamu urus, gitu ya. Ada seperti itu. Sama, terus? Nah lalu udah sepertinya lebih banyak waktumu untuk kegerakan doa daripada ngurus gereja lokal, gitu ya. Termasuk keluarga? Kadang-kadang komplain juga, kenapa? Karena saya juga banyak traveling, gitu ya. Banyak traveling juga. Dan nggak diajak istri? Biasanya jarang diajak. Nah, jadi hanya saya sendiri. Nah, tapi saya bersyukur dengan perjalanan waktu. Nah, karena dia pun akhirnya sering lihat berdoa dengan teman-teman untuk kota, untuk bangsa, berdoa lewat Zoom begitu ya. Nah, akhirnya dia mengerti ya, kalau memang artinya Tuhan taruh beban di situ lebih supaya semakin lebih maju, ya maka yang penting sekarang ini bagaimana kita mengimbangi, mengatur schedule kita. Jangan artinya nanti gereja lokal juga menjadi terbengkalai untuk diuruskan begitu kan. Nah termasuk keluarga. Nah tapi puji Tuhan, apalagi sejak 1 November yang lalu, ketika dia sudah tahu saya dipercaya menjadi fasum di
fasilitator umum di JDN, ya dia pun semakin mengerti bahwa memang kalau passion kita di situ, ya nggak apa-apa maksimal juga, ya tapi dengan catatan bukan berarti pelayanan gereja lokal menjadi terbengkalai begitu. Itu harus juga dijaga karena kan itu kan Tuhan percayakan juga sama kita di gereja lokal itu. Benar. Baik, berarti tinggal membagi prioritas ya. Setuju. Baik, sekarang waktu Bapak mau mulai menjadi mobilisator doa, pernah nggak ada kendala? Ada tantangan-tantangan harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya sehingga Bapak itu kan konsisten? Kembali tadi saya bilang, kalau kita mengerti betul kita sedang dipakai Tuhan di sana, maka sesuatu yang harus artinya sungguh-sungguh, all out. Nah, kemudian bagaimana untuk menghadapi juga tantangan-tantangan dari luar, termasuk dari dalam, ya artinya gini, ada juga kan tantangan domestik, artinya urus rumah tangga kadang-kadang, jadi yang juga mengganggu. Tapi saya salut, Bapak masih bisa waktu ke pasar, keren. Wah. Saya akan nanti minta waktu saya belanja ke pasar. Itu sampai sekarang karena pasar juga nggak terlalu dekat nggak terlalu jauh dari rumah, saya masih, gitu ya. Wow. Nah, jadi bagaimana caranya untuk itu? Ya, kalau saya pribadi gini, tetap kembali kepada callingnya itu. Kalau kita percaya Tuhan panggil di situ, maka kalaupun ada mungkin kritik-kritik, tantangan-tantangan, mungkin ada orang like and dislike dan seterusnya, saya pikir itu bukan membuat kita menjadi orang yang mundur, tetapi orang yang tetap ada dalam panggilan itu. Sebab ketika kita mundur, artinya kita nggak sedang masuk di dalam penggenapan apa yang Tuhan mau lewat hidup kita gitu. Nah, jadi itu juga yang membuat saya sampai hari ini konsisten. Banyak teman-teman bilang gini, jadi saya Pak Har, istri saya lama kena autoimun. Jadi pernah istri saya ini 7 tahun dia nggak bisa keluar rumah, dan obat-obatan dari dokter pun dia tidak bisa lagi makan karena dia kena autoimun. Asal dia makan malah makin lemas kondisi tubuhnya. Jadi sempat 7 tahun itu di rumah aja, di tempat tidur. Ya di rumah sih pelan-pelan berdiri, jalan bisa ya, tapi nggak bisa keluar gitu karena nggak ada kekuatan kaki. Karena dia autoimun yang menyerang saraf kaki kata dokter. Nah, lalu waktu itu teman-teman bilang begini, teman-teman pendoa baik di JDN atau di DKI atau di Jakarta Utara, saya salut lihat Bapak. Saya bilang, kenapa? Aku tahu Bapak punya beban yang luar biasa. Istri sakit, udah sekian lama. Tapi apa yang mendasari Bapak? Tetap ada roh yang menyala, berdoa, exciting untuk berdoa, konsisten berdoa. Saya hanya jawab begini, kalau aku nggak berdoa, dari mana kekuatanku? Kalau aku nggak punya komunitas doa, bagaimana kekuatanku? Jadi simpel saja, hari ini kenapa kita menjadi orang yang berdoa? Ya karena kita memang mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan juga ada banyak sahabat doa yang menjadi mitra, menjadi partner doa, yang saling mendoakan. Sehingga kekuatan itu, kekuatan yang turun dan berlimpah-limpah. Kalau kita nggak berdoa, saya pikir semua. Jadi sementara kita memobilisasi orang lain, kita pun termobilisasi. Betul. Setuju sekali. Waktu Bapak memobilisasi doa sehingga keliling kota, keliling pulau, bahkan keliling bangsa, pernah nggak ngalawi pesawat lagi di atas goyang terus Pak? Wah. Tuhan, apakah ini penerbangan terakhir? Pernah nggak? Jujur. Satu waktu kami ke Vietnam. Ya. Jadi ini saya bawa pendoa dari Jakarta Utara, 6 orang. Kita 6 orang. Lalu ketika terbang transit di Changi, terbang ke Ho Chi Minh City, tiba-tiba setelah 1 jam penerbangan itu turbulensinya luar biasa, goncangannya. Dan tiba-tiba hujan besar, petir besar. Lalu pesawat itu seperti jatuh ke bawah seperti ini. Turbulensi? Iya, turbulensinya kan. Wih, orang sudah teriak semua di pesawat itu kan. Dan di sebelah saya ada orang Vietnam, sampai dia nggak sadar, ini perempuan, sampai dia nggak sadar, tangan saya dipegang seperti istri saya memegang saya begitu ya. Nah, dan waktu itu hanya satu yang saya mengerti begini. Saya punya pengertian kalau saya terbang kemana-mana, saya merasa bahwa pesawat itu pun sedang digendong Tuhan gitu. Sedang digendong Tuhan. Jadi waktu itu jatuh pesawat itu ke bawah, apakah saya nggak takut? Takut juga. Ya, saya coba berbahasa roh aja, rapataka syakaran, berbahasa roh gitu ya. Nah, tapi begini, waktu terbang itu juga di sana harus menyadari Tuhan hadir di penerbangan itu. Kalau kita nggak seperti itu, mungkin
takut sekali kita terbang. Jadi takut ada tapi terus sadar digendong Sadar Tuhan. digendong Tuhan gitu. Jadi saya makanya saya bilang tadi kalau saya naik pesawat begitu sampai di atas mau take off, saya sudah tidur. Dan begitu mau landing, saya terbangun. Nah, jadi situ waktu saya berdoa di pesawat. Jujur kalau takut bilang takut Pak ya. Dan kami waktu ke Vietnam itu selain memang artinya melihat, kami rally doa. Kami rally doa ke sana. Lalu dari Vietnam kami masuk ke Kamboja. Jadi masuk kami ke Kamboja, ada kebetulan teman di Vietnam, ada teman di Kamboja waktu saya sekolah di Singapura, jadi kita punya teman-teman gitu ya. Nah, kemudian ya sama halnya waktu kita di Vietnam, di Kamboja, ya memang kita sekaligus memang melihat tapi memberkati, berdoa. Pak Pendeta Aris, waktu kita menjadi mobilisator doa, kita mengajak orang lain, terkadang waktu kita mengajak orang itu, orang tidak langsung mau. Bahkan tidak sedikit yang mencoba untuk merespon yang negatif, bahkan mungkin menyerang balik. Bagaimana kita menjaga tetap semangat, Pak, tidak terpengaruh mereka, karena tetap pasti ada yang mau juga. Gimana pengalaman Bapak? Ya, setuju. Saya alami itu. Bahkan ketika membangun jaringan doa itu, jangankan dulu level pendoa syafaat. Ketika kita share visi, kenapa kita perlu untuk kota, kepada level gembala saja, ada gembala ketika kita datang ke tempat dia itu, ya malah dia menutup gerbang gerejanya atau gerbang pastorinya, artinya dia tidak respon. Nah, lalu apakah dengan demikian kita menjadi undur? Ya enggak lah, masih ada gembala-gembala yang lain, masih ada pendoa yang lain. Kenapa? Ya, kita punya kesimpulan begini, ya mungkin saat ini dia belum tangkap beban yang sama seperti yang Tuhan beri kepada para penggerak doa, kepada para mobilisator, dia belum tangkap hari ini. Dan bagaimana untuk nextnya? Ya, mereka kan tetap menjadi sahabat dan akan kita doakan juga supaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hal yang sama, itu beban yang akan Tuhan kirim, yang akan Tuhan berikan kepada yang kita datangi. Jujur bahwa nggak selalu orang-orang yang kita ajak itu mau langsung terlibat. Ya bahkan mereka bilang begini, aku juga ada kok doa syafaat di gereja aku. Aku juga ada kok menaruh doa di gereja lokal. Betul, faktanya ada. Nah, tapi yang saya tangkap begini, dalam kegerakan tubuh Kristus, kebersamaan kita, kalau berbicara mengenai satu kegerakan doa, itu kan berbicara mengenai kegerakan doa tubuh Kristus di kota atau di satu provinsi, yang artinya bukan agenda atau corak gereja lokal atau satu denominasi, tapi itu kan tubuh bergerak bersama-sama. Saya mengerti begini, kalau tubuh itu bergerak secara bersama-sama, gereja-gereja itu kan tubuh Kristus. Kalau tubuh itu boleh bersama-sama bergerak, lalu Kristus yang menjadi kepalanya, itu namanya tubuh sedang bergerak yang dipimpin oleh kepala. Tapi kalau misalkan hanya katakanlah satu denominasi, semua mereka di situ, itu kan bagian tubuh di satu kota, belum menjadi tubuh. Kenapa? Karena semua gereja ada tubuh, tapi hanya satu bagian tubuh. Ya memang Kristus juga adalah kepalanya, tapi berbeda sekali sebenarnya. Nah makanya saya sangat bersyukur bahwa dalam mobilisasi doa, kegerakan doa seperti ini. Nah saya kemarin baru pulang dari Masohi ya, dari Masohi itu. Jadi malah penggerak doanya, mobilisator doanya malah bukan pendeta, bukan gembala. Dia guru agama di sekolah, seorang ibu. Tapi waktu saya lihat bagaimana satu kabupaten itu, mereka boleh bersinergi, anak-anak berdoa, wanita berdoa, pemuda berdoa, dan mereka bisa mobilisasi semua. Dan saya tanya, bagaimana keterlibatan gereja? Sudah banyak sekali gereja yang terlibat, Pak. Memang banyak juga yang belum terlibat. Nah, tapi bukan berarti yang nggak terlibat itu bukan berarti nggak satu beban dengan kita. Ya mungkin saja belum waktunya. Sebentar lagi akan Tuhan bawa, dan itu harus tetap menjadi satu jembatan yang dibangun supaya gini, semakin banyak orang-orang yang akan menjadi mobilisator. Sebab ketika kita berbicara mengenai mobilisator kan gini, pertambahan orang-orang yang mau berdoa, kan itu sebenarnya. Baik, ya. Pak Pendeta Aris, bisa Bapak berikan contoh profil mobilisator doa di Perjanjian Lama, sehingga kita bisa meneladaninya dan belajar dari dia. Iya. Ketika Raja Yosafat menjadi raja, waktu itu kan Alkitab bilang dalam Tawarikh itu,
3 suku bangsa sekaligus menyerang mereka. Waktu itu jujur Yosafat pun ketakutan juga, takut juga kata Alkitab. Nah tapi mari lihat responnya dalam ketakutan itu bukan membuat dia undur, bukan membuat dia ngumpet. Tapi responnya dalam ketakutan itu Alkitab berkata bahwa Yosafat mengumpulkan semua kaum, mengumpulkan semua rakyatnya. Dan Yosafat memobilisasi rakyat itu untuk apa? Untuk berdoa, bahkan juga berpuasa kata Alkitab. Jadi berbicara mengenai Yosafat yang mengumpulkan orang-orang untuk berdoa, merendahkan diri dan Tuhan, lalu mereka berpuasa. Nah itu kan salah satu contoh yang namanya mobilisator. Ya, nah Yosafat sebenarnya kenapa? Jadi tidak sendirian mengajak seluruh rakyat. Mengajak seluruh, bahkan dikatakan berpuasa semua kan, berpuasa semua. Nah sehingga apa yang menjadi hasil kalau kita lihat dalam konteks Yosafat sebagai mobilisator doa. Waktu mereka merendahkan diri semuanya, berpuasa mereka. Bukankah kita berkata bahwa mereka saling bunuh-membunuh ya. Musuhnya saling membunuh. Artinya apa? Bahwa peperangan itu bukan di tangan Yosafat. Peperangan itu bukan juga di tangan orang-orang yang berdoa. Tapi peperangan itu ada di tangan Tuhan. Jadi Allah yang berperang bagi mereka. Setuju. Jadi sama dengan kita yang sedang berdoa di bangsa ini gitu ya. Jangan pula kita merasa kita ini lebih daripada yang lain kalau kita sudah dalam keterangan doa. Sebab begini, kalaupun Tuhan sedang bekerja hari ini luar biasa, melawat bangsa, mulai menyembuhkan bangsa kita, ya itu kan bukan karya kita. Itu kan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Ya tapi memang kita punya bagian untuk membawa, mensyafaat, artinya bersyafaat. Kata syafaat kan itu kan intercessor kan standing in the gap, berdiri di celah, ya membawa bangsa kepada Tuhan. Dan Tuhan lakukan pekerjaan pemulihan. Nah, saya kemarin dikirim oleh seorang bapak yang lebih senior di jaringan doa nasional, Pak Andreas Suston. Dikirim tentang seluruh bangsa-bangsa tentang paparan COVID dan tingkat kesembuhan secara nasional, secara negara. Nah, sekarang Turki yang paling tinggi. Ya. Dan yang paling bawah itu Jepang. Kita nomor 4 dari bawah. Sudah negara zona yang hijau, bukan lagi zona yang merah. Nah, saya percaya ini adalah satu jawaban doa. Kenapa? Karena hari ini sedang ada banyak orang yang sedang ya sama seperti program yang worship at home, pray at home. Ini kan semua orang sedang berdoa. Nah, makanya gini, bukan berarti kegerakan doa ini, jaringan doa ini dari segala-galanya. Enggak. Harus kita sadar siapapun yang punya DNA yang sama, berdoa untuk negeri, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pemerintahan adalah yang dipilih Tuhan, gitu ya. Soalnya nanti gini, kalau kita merasa pula kegerakan doa, jaringan doa nasional ini karena doanya, saya pikir enggak. Ini kan hanya dibagi Tuhan untuk menggerakkan, memobilisasi doa. Merupakan bagian, betul, bagian. Nah, makanya kalau kita ketemu juga dengan para aras-aras gereja, kita nggak pernah berkata kita sejajar dengan mereka. Kita ini adalah bagian dari kebersamaan aras-aras untuk satu dalam kegerakan doa untuk melihat pemulihan, kesembuhan atas bangsa kita. Amin. Ya. Sekarang Pak Pendeta Aris, kalau yang profil mobilisator di Perjanjian Baru. Nah, saya pikir Paulus juga bilang kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, bahkan ketika dia dalam penjara, ya mereka menyuruh untuk mendoakan mereka, untuk mendoakan Paulus yang ada di penjara. Ya, jadi di dalam berdoalah tidak jemu-jemu. Ya, betul. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Tesalonika kan dibilang gini, tetaplah berdoa. Tetap berdoa artinya apa? Ya kepada orang percaya. Dan hal yang sama seperti sekarang ini, ya firman itu masih berlaku. Tetaplah berdoa. Nah, kenapa kita berdoa? Karena kita mempercayai ada kuasa di balik doa. Karena kenapa kita berdoa? Kenapa kita mulai orang berdoa? Karena kita percaya di balik doa kita itu ada kuasa Tuhan yang akan sedang bekerja. Bahkan sudah bekerja ketika kita berdoa. Jadi itu yang membuat kita menjadi orang yang tetap exciting dalam mengajak orang-orang berdoa. Sekali lagi kata mobilisasi kan mobilisator, menggerakkan, mengajak orang-orang itu kan artinya nggak hanya kita, tapi makin banyak pasukannya, makin banyak orang-orang yang terlibat dalam kegerakan itu. Wow. Ya. Sekarang Pak Pendeta Aris, setelah kita melihat contoh Yosafat di Perjanjian Lama, Paulus di Perjanjian Baru, bagaimana kalau kita belajar dari Yesus sendiri
Saya percaya Yesus juga mobilisator doa yang ulung, karena sampai dia di surga pun masih jadi pendoa syafaat buat kita. Bahkan mohon maaf, nabi yang lain masih didoakan, tapi yang ini mendoakan kita. Betul. Powerful. Nah, apa pesan-pesan Yesus kepada kita para mobilisator doa hari-hari ini menjelang akhir zaman? Saya berpikir bahwa yang dibilang dalam Yohanes 17 itu, unity itu tetap menjadi hal yang utama, bukan uniform. Uniform kan itu kan seragam gitu ya. Unity itu bisa kita bersatu di balik latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, atau mungkin sinode yang berbeda, denominasi yang berbeda. Makanya kalau kita lihat sekali lagi sejarah bagaimana JDN itu terbentuk, itu kan hampir dari semua denominasi gereja para pemimpin berkumpul pada waktu itu ya. Dan bukan hanya 1-2 orang dari satu aliran atau denominasi. Dan ketika kita mengerti bahwa dalam kegerakan kesatuan ini menjadi hal yang sangat penting, saya pikir itu menjadi juga kita menjawab doa Yesus. Yes. Kita yang menjawab. Kalau kita berdoa kan Yesus menjawab. Nah, ini kita yang menjawab. Menjadi satu itu seperti ini. Nah, makanya sekali lagi saya punya pengalaman berbagai kota-kota yang saya kunjungi, bahkan berbagai negara yang saya kunjungi dalam kegerakan doa gitu ya. Nah, ketika mereka itu nggak lagi terlalu fanatik dengan merek atau denominasi gerejanya, saya bisa lihat biasanya kegerakan doa di tempat itu makin besar. Amin. Kenapa? Karena bukan lagi berbicara mengenai aku, tapi tubuh Kristus yang bersama-sama bergerak. Itu yang saya lihat. Jadi di Yohanes 17 itu Yesus berkata, biarlah mereka menjadi satu. Ya. Walaupun itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, bukan berarti nggak bisa. Bagian kita yang mengerjakannya. Ya. Wow. Bagaimana waktu mobilisator doa ditentang oleh orang-orang yang merasa, wah itu gerakan doamu tuh cenderung ke aliran kiri atau kanan, padahal kita tengah-tengah. Saya masih ingat Pak Kris Manusama itu berkata begini, karena dia orang Injili kan. Iya. Kalau saya ketemu orang karismatik, saya ikut bahasa roh, pelan-pelan tapi. Saya ketemu orang perusahaan, saya nggak bahasa roh. Pokoknya saya ikut di mana tubuh Kristus berada. Nah, bagaimana kita menjadi mobilisator doa, tapi dari berbagai tubuh Kristus macam-macam. Yang ini maunya begini, yang ini maunya begini, yang tengah maunya okumene. Supaya kita netral bagaimana? Setuju. Ini juga yang kadang-kadang menjadi pertanyaan di daerah gitu ya. Kita bergerak bersama-sama ini kan karena hubungan, mengenal satu dengan yang lain, punya beban yang sama, punya visi yang sama satu dengan yang lain. Nah, lalu kalau kita semakin dewasa dalam kegerakan itu, saya pikir kita juga tidak menjadi orang yang one man show seperti apa yang kita tahu di gereja kita, lalu kita kerjakan atau lakukan atau pertontonkan di dalam kebersamaan kita. Nah, makanya dari pengalaman-pengalaman yang banyak kita lalui dalam gerakan doa ya, kita sering sekali kalau bertemu itu dalam berbagai denominasi yang ada ya, kita nggak terlalu menonjolkan seperti aliran atau gaya penyembahan kita, gaya ibadah kita di gereja-gereja lokal kita. Nah, itu saya pikir perlu direm. Nah, kenapa? Karena yang datang itu kan nggak semua juga dengan satu aliran gitu ya, satu denominasi. Nah, itulah juga butuh kedewasaan yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan contoh nih, kalau kita saya misalkan dengan Pak Tim udah kenal, Pak Tim dengan cara saya dengan cara saya, lalu teman yang lain. Nah, kalau kita misalkan bertemu satu tempat berdoa, ya silakan dengan cara kita masing-masing. Artinya Bapak dengan cara Bapak seperti apa, bagi saya nggak masalah. Nah, kenapa? Karena kita sebagai para fasilitator, para penggerak doa, mobilisator ini, artinya gini, kita ada di dalam kebersamaan kita. Ya kalau gaya aku seperti ini bukan menjadi masalah bagi Bapak. Kalau gaya Bapak seperti itu bukan menjadi masalah bagi saya. Nah, yang penting kan gini, roh doanya kan sama, targetnya sama, tujuannya sama. Bahkan lagunya pun bisa dimodifikasi ya. Bisa. Kita beberapa kali ketemu itu malah kita menyanyikan lagu-lagu kidung jemaat. Ya kan itu juga kan enak sekali himnenya. Betul. Gitu. Jadi bukan ya soal Tuhan tiap jam. Betul. Bagus. Ku perlukan juru selamat agar aku tak misalkan begitu kan. Nah, keren. Nah kita kan bukan hanya
Bukan hanya lagunya yang gegap gempita dan seterusnya. Enggak, saya pikir enggak juga. Ku berbahagia. Betul. Yakin teguh. Betul. Itu menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi sebagai mobilisator doa. Ya. Sekarang resiko. Kalau seseorang tidak mau jadi mobilisator doa, dia udah pendoa, tapi gue nggak mau jadi mobilisator doa. Ngapain gue capek-capek, gue repot-repot, ya. Saya mau pribadi aja. Bagaimana? Resikonya ada, apa? Ada seperti itu, ada. Ya. Tapi begini. Bawaku ke Gunung Kudus sendiri ya. Ke tempat kediamanmu sendiri. Ada. Lu gua gitu. Ya, ayo. Ada seperti itu. Nah, apa itu jaringan-jaringan? Nggak perlu. Sebagai fasilitator doa, kalau menemukan seperti itu, bukan itu membuat kita agak down, bukan membuat kita artinya undur daripada apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk bergerak ke depan. Nggak apa-apa juga. Kalau memang dia akhirnya sudah agak mundur secara sendiri saja, ya nggak apa-apa. Biarkan dia berdoa, tetap menjadi pensyafaat dari rumahnya, ya. Nah, tapi ingat bahwa tadi saya katakan, kalau kita bergerak secara tubuh, artinya kan beda bergerak secara pribadi. Nah, bukan berarti yang dua pribadi Tuhan nggak dengar dan Tuhan nggak jawab. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi sedikit berbeda dia dalam kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus dalam satu kota, bersama-sama berdoa dengan sendiri itu berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Saya merasakan berbeda sekali. Ya, jadi bagaimana seperti itu? Ya nggak apa-apa juga. Bukan berarti itu membuat kita frustrasi lalu kita turun atmosfer berdoanya atau nggak lagi kita memotivasi orang berdoa. Karena begini, kalau muncul satu dorong seperti itu, saya percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan lagi yang lain untuk menjadi pasukan-pasukan mungkin yang lebih kuat roh doanya daripada yang mundur itu. Jadi jenis ini dia Pak. Ya nggak apa-apa. Kita tidak menghakimi dia. Ya silakan. Sama Tuhan aja. Lagi pula kan begini, yang memberi beban itu kan Tuhan sendiri. Nah, kalau memang dia merasa itu nggak lagi beban dia, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting, ya kita yang sudah ngerti tentang panggilan ini, tetap ada dalam panggilan, bukan kita dipengaruhi oleh orang-orang yang mundur. Nggak usah jauh-jauh Pak. Saya temukan dalam beberapa daerah ya, atau juga mungkin di Jakarta Utara pada waktu itu. Dia pernah menjadi fasilitator doa, fasilitator pengurus di kota itu. Nggak usah sebut ke gereja mana. Lalu ketika dia sudah habis masa kepengurusannya, periodenya, bahkan datang pun nggak lagi ikut datang pertemuan mingguannya atau pertemuan sebulan. Karena gini, setiap bulan sekali itu kita namanya ada pastor gathering sama para pendoa, kita kumpul satu gereja, pindah-pindah. Misalkan bulan depan gereja ini nih, lalu kita makan sama-sama di sana, doa sama-sama di sana, yang menyediakan tuh gereja yang tuan rumah. Lalu bulan depannya lagi nih, ini gereja tuan rumahnya. Tapi setiap minggu sekali itu, selain sekali sebulan, kita memang rutin berdoa. Nah, ada orang yang sudah nggak lagi jadi mobilisator doa, udah selesai kepengurusannya, lalu dia nggak lagi terlibat. Saya pikir ada sesuatu yang salah. Tadi kan saya katakan begini, pendoa itu sama dengan fungsional, melekat dalam dirinya, mau nanti nggak lagi jadi mobilisator atau menjadi pengurus atau menjadi fasilitator, bukan berarti kita nggak lagi berdoa. Sebab panggilan doanya itu adalah panggilan tetap, tapi panggilan fasilitatornya itu berubah sesuai dengan waktu dan masa kurun waktu kepengurusannya. Saya lihat seperti itu. Baik Pak, sekarang closing 1 menit. Bagaimana kita boleh setia menjadi mobilisator doa sampai rapture? Sahabat-sahabat, ya yang menyaksikan tayangan ini, saya sampaikan seperti ini. Ingat siapa yang menyuruh atau yang memanggil engkau sebagai pendoa. Kalau engkau mengerti, aku mengerti bahwa Tuhan yang memanggil kita menjadi pensyafaat, menjadi penjaga atas kota, atas bangsa, maka itu adalah tugas seumur hidup. Saya sangat terberkati dengan beberapa orang-orang yang setia, udah usianya 70 tahun. Ya, saya temukan di beberapa daerah, bahkan di Jakarta teman-teman berdoa di pagi hari. Karena Pak Tim, kita di Jakarta setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi sampai dengan jam setengah 7 DKI kita, ya di DKI kita sampai ini masih berdoa lewat Zoom. Nah, tapi kita sudah mulai juga ketemu-ketemu onsite begitu ya. Nah, ketika saya oma-oma yang sudah umurnya itu 70 tahun, 72 tahun masih berdoa, saya pikir ini satu kehormatan juga. Nah, kenapa? Karena waktu mereka berdoa, mereka masih bisa berdoa dengan hati yang tulus, hati yang hancur hati untuk melihat kota itu berubah.
pemerintahan berubah, bangsa berubah. Dan saya pikir nggak terlalu banyak juga orang seperti ini. Tapi itu menjadi juga penyemangat bagi saya. Ya orang dia aja udah 72 tahun, 73 tahun masih konsisten berdoa. Masa yang baru usia 40 tahun, 50 tahun, lalu ketika dia nggak menjadi fasilitator doa atau mobilisator doa, lalu dia mundur ke belakang. Saya pikir nggak begitu. Karena kita dalam kegerakan doa tidak mengejar posisi jabatan kita sebagai fasilitator kah, sebagai pengurus kah namanya. Ya kalau teman-teman di daerah timur dia bilang ketua gitu ya, nggak masalah, apapun namanya. Tapi kan itu kan bukan yang kita kejar. Tapi kenapa kita ada di situ? Karena memang Tuhan sendiri yang menaruh beban itu ada di hati kita. Dan tadi saya katakan gini, kalau kita merasa kota itu milik kita, harta kita, kalau kita merasa pemerintahan ini harus kita adopsi sebagai harta kita, pasti hati kita tetap ada di sana untuk berdoa. Kalau enggak, saya khawatir hari ini kita berdoa, besok nggak lagi berdoa. Nah kenapa? Karena nggak ada di hati kita. Dan nggak ada digerakkan oleh belas kasihan. Jadi saya pikir itu Pak Tim. Ya. Amin. Sobat penyembah, biarlah kita teladani bukan hanya Yosafat sebagai mobilisator doa di Perjanjian Lama, Paulus mobilisator doa di Perjanjian Baru, tapi Yesus juga pun, Yesus. Yesus pun, iya. Yesus adalah mobilisator doa yang agung ya. Bahkan di kayu salib Yesus masih berdoa. Masih berdoa, ya, memberkati, ya. Memberkati yang di sebelah salib dan juga memberkati yang menyalibkan. Betul. Ini keren banget. Dan yang dahsyat waktu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi pesyafaat buat kita. Jadi mari kita berdoa. Sempurnakan sharing tentang mobilisator doa. Kami tahu ternyata kami punya panggilan bukan hanya menjadi anakmu, muridmu, hambamu, tapi juga mobilisator doamu. Tentu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Roh Kudus akan memampukan kami. Kalau Yosafat bisa, Paulus bisa, bahkan Yesus mobilisator doa yang agung akan menolong dan menguatkan kami sehingga Yesus sampai di surga pun masih bersyafaat buat kami, dan kami percaya doa itu besar kuasanya. Dan kami berdoa bukan hanya keluarga kami, komunitas kami, suku kami, pulau kami, bahkan bangsa kami. Amin. Diselamatkan. Berkati Pastor Aris Tarigan dengan jaringan doa nasionalnya makin powerful memobilisasi secara nasional dan bangsa-bangsa. Amin. Biarlah kami semua diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Berkat Bapa dan Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di program Worship yang akan datang yang lebih dahsyat dan powerful. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.